Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pedagang sayur tewas ditikam tetangganya sendiri di Labuhan Batu. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga rempah-rempah mulai merangkak naik di pasar tradisional Deli Serdang. Arus mudik Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati terminal penumpang Bandara Deli Belawan. Kita ke informasi yang pertama, seorang pedagang sayur tewas ditikam tetangganya sendiri di pasar Aik Nabarah, Bilahulu, Labuhan Batu. Diduga motif dari pembunuhan karena perselisihan yang tak kunjung usai antara korban dengan pelaku. Korban sempat dilarikan ke klinik namun nyawanya tak tertolong. Rekaman video amatir merekam sesaat setelah seorang pedagang sayur ditikam di pasar Aik Nabara pada Senin lalu. Warga dan kerabat panik melihat korban berlumuran darah akibat luka tikaman pisau pada perut dan dadanya. Pelaku penikaman adalah tetangga korban di Jalan Veteran Pasar Aik Nabara. Tidak lama setelah kejadian, polisi meringkus pelaku tanpa perlawanan. Ia nekat menikam korban di pasar tempat keramaian akibat perselisihan antar tetangga yang tak kunjung usai. Di mana ini sudah ada sebelumnya dendam pribadi yang sudah berkelanjutan selama ini. Namun permasalahan tidak selesai di antara mereka. Begitu di TKP, si pelaku langsung menusuk di bagian dada dan perut. Dan korban sudah sempat dibawa untuk pertolongan pertama di klinik Sri Pamela PT PN 3. Namun setelah setengah jam dilakukan pertolongan medis tidak tertolong dan meninggal dunia. Kejadian berawal saat korban baru tiba di rumah selepas mengantar anaknya bekerja. Masih berada di atas motor, pelaku mendatangi korban tanpa sepatah kata lalu menikam korban secara membabi buta. Tindakan itu berhenti setelah keluarga dan warga sekitar meneriaki pelaku. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Seorang pemuda dihakimi warga setelah tertangkap basah membeli rokok menggunakan uang palsu di warung Jalan Sudirman, Padang Sidempuan. Pelaku juga sengaja menunggu penjaga warung bertukar dengan anaknya agar mudah mengelabui menggunakan uang palsu. Sejumlah warga geram menghakimi pria bernama Robinson yang tertangkap basah membeli rokok menggunakan uang palsu di warung Jalan Sudirman, Padang Sidimpuan. Robinson diamankan warga setelah pemilik warung menyadari uang kertas yang diterimanya palsu. Menurut korban, pelaku telah beberapa kali belanja di warung miliknya menggunakan uang palsu. Pelaku sengaja menunggu penjaga warung bertukar dengan anaknya agar mudah mengelabui menggunakan uang palsu. Sorenya anak kena, anak saya kan kelas 3 man 1, pasti yang nunggu. Anak lagi. Makanya geram Pak. Udah sering kali. Jadi kita seolah-olah bodoh dibikin. Gampangnya bang ini kena gitu. Berapa orang beli rokok? Kalau ini pertama kali ada memang yang 2 orang. Kalau yang pertama 2 orang. Saat pelaku diamankan, warga menemukan sejumlah uang kertas palsu, pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Kemungkinan adanya pelaku lain kasus penipuan ini masih dalam penyelidikan polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Padang Sidimpuan. Berpura-pura ikut sholat berjamaah, seorang pria dengan cepat mencuri sepeda motor di Masjid Al-Falah, Desa Genangan, Asahan. Pelaku beraksi saat imam memulai sholat. Seorang pelaku curanmor terekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Al-Falah, Desa Gedangan, Asahan. Waktu pelaksanaan sholat berjamaah jadi kesempatan maling beraksi mencuri sepeda motor. Pelaku berpura-pura ikut melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah pelaksanaan sholat, pelaku kemudian mengambil kunci motor dari atas kotak infak.
Melihat kondisi aman, pelaku dengan cepat menggasak sepeda motor di parkiran masjid. Kejadian pas sholat zuhur. Pas zuhur, dia pura-pura sholat lah kan, gitu kan. Sholat, setelah itu dia keluar, pas sujud dia keluar ambil kereta lah. Kereta Kuncinya didapatnya dari mana, Pak? Kuncinya? Kunci didapat pas kunci itu diletak di atas kotak impak. Untuk korban sendiri apa udah lapor polisi? Udah lapor. Berbekal rekaman kamera pengawas, kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang guru mengaji diusir dari rumahnya di gang komplek pesantren Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Warga yang geram menduga sang guru mengaji telah melecehkan muridnya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Puluhan warga geram mendatangi rumah guru mengaji berinisial NT. Amarah warga dilampiaskan dengan mengusir sang guru mengaji dari rumahnya di komplek pesantren Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Diduga guru mengaji telah melecehkan muridnya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Salah satu warga mengatakan korban merupakan anak yatim. Korban mengaku kepada kepala sekolah di rumah mengaji sudah dilecehkan gurunya sebanyak 1 kali sejak 2 bulan terakhir. Untungnya sekali aja kayak gini kok cucu saya cepat mati. Mandi dia. Jadi sebelumnya sudah ada korban makan lain ya, Bu? Yang lain, Bu? Berapa warga sini? Saya pun nggak tahu sebelumnya. Setelah kejadian ini saya kan takut, namanya masih kecil, dia sekolahnya pun nggak ada karena kan daerah sini. Jadi saya pertama kali ngadu sama tetangga sekolah. Ngadunya ini kan maksud saya biar supaya cucu saya selama di sekolah itu bisa diawasi siapa yang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Kasus pelecehan ini masih dalam penyelidikan polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.